Jadi ada korban yang salah tangkap, salah duga. Jadi dia disalah culik juga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Dan korbannya ini santri. Iya itu dia, dan masih di bawah umur Kak, karena pada saat kejadian itu berlangsung umurnya masih 17 tahun. Ini kejadian di Pasuruan, Jawa Timur ya. Dan oleh karena itu kita akan ngobrol juga sama reporter Detik Jatim, ada Mas Muhajir Arifin untuk cari tahu nih ya seperti apa kejadiannya. Kita ceki-ceki dulu, Mas Muhajir Arifin sudah bergabung bersama dengan kita atau belum? Selamat sore Pak Mas Muhajir. Oh sudah, siap. Selamat sore Mas Muhajir Arifin, lagi ada di mana ini? Saya lagi berada di depan Pondok Pesantren Metal Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Apakah ini berada dekat lokasinya dengan pesantren yang kita akan bicarakan habis ini? Ya, ini di pesantren ini adalah pesantren yang kemarin sempat heboh, santrinya diculik oleh seseorang, beberapa orang kemarin. Mas Muhajir, ini metal ini artinya apa sih Mas? Ponpes metal gitu, apa musik metal atau apa gitu, ada singkatannya kah? Pesantren metal ini sebetulnya pesantren rehabilitasi sosial. Jadi anak-anak terlantar, terus bayi-bayi yang dibuang oleh orang tuanya itu biasanya direhabilitasi di sini. Makanya disebut Pondok Metal Muslim Al-Hidayah gitu kan, seperti itu. Betul, karena memang juga kalau secara data namanya adalah Pondok Pesantren Muslim Al-Hidayat. Tapi mungkin masyarakat sana lebih familiar gitu ya dengan panggilan atau sebutan Ponpes Metal ini. Kirain tuh metal tuh singkatan, tadi aku sempat salah sangka ternyata. Takutnya santrinya Slipknot nanti. Nggak kelihatan dong. Wudhu repot dong, harus hapus makeup dulu. Iya benar juga. Mas Muhajir, ini kita juga sudah buka Detik Jatim nih ya, dan memang beritanya ya mau populer gitu, banyak dicari. Bisa diceritain dulu Mas kronologi awalnya gitu, bagaimana bisa kok ada seorang santri salah culik dan juga katanya menculik ini residivis ya? Betul. Gimana tuh Mas? Baik, terima kasih Detiker dan teman di studio. Saya saat ini berada di depan Pondok Metal Rejoso Pasuruan, di mana beberapa hari yang lalu sempat heboh pemberitaan salah satu santrinya itu diculik oleh 3 orang, kemudian dibawa kabur oleh orang tersebut. Kejadiannya pada hari Senin malam pukul 19.30. Santri yang berinisial MS ini awalnya diminta oleh pengasuh untuk membeli kebutuhan di pesantren. Saat dia membeli, kemudian dia keluar, langsung disergap oleh 3 orang tak dikenal. Kemudian dibawa kabur ke arah barat, maksudnya ke arah Surabaya kalau dari sini. Itu. Kemudian penculikan ini juga terekam oleh CCTV toko. Saat itu pelaku terdiri dari 3 orang, 2 bersarung dan berkopiah, dan 1 bercelana dan memakai hoodie biasa gitu kan. Kemudian penculikan ini langsung dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota. Demikian. Baik, kemudian juga kami juga ingin mengetahui bagaimana akhirnya si penculikan ini akhirnya bisa terungkap, karena kejadiannya cukup malam hari, walaupun memang juga kejadiannya berlangsung di ini ya, di tempat yang lumayan ramai lah ya. Bisa dikatakan seperti itu nggak Mas? Benar, tempatnya itu ramai. Kemudian setelah dilaporkan ke Polres Pasuruan Kota, tim dari Polres Pasuruan Kota ini membentuk tim khusus terdiri dari Jatanras Polda Jatim, Satreskrim, dan Satres Narkoba Polres Pasuruan Kota. Tim khusus ini melakukan pengejaran, kemudian pada hari Selasa pagi pukul 9 pagi, 5 terduga pelaku tertangkap di exit tol Kebomas Gresik. Setelah melalui kejar-kejaran, bahkan pelaku ini sempat mengganti mobilnya dari mobil yang dipakai untuk menculik itu warna hitam. Pas ditangkap itu mereka menggunakan mobil warna merah. Jadi untuk mengelabui polisi seperti itu.
Dari 5 orang yang diamankan di exit tol Gresik ini, Kebomas Gresik ini, polisi melakukan pengembangan, kemudian mengarah ke salah satu rumah yang ada di Kebomas Gresik sana. Di rumah itu diamankan 2 orang, terduga pelaku juga, kemudian korban juga diamankan di sana, diselamatkan oleh polisi. Jadi pada hari Selasa, pukul 9 itu 7 orang total diamankan, kemudian dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Baik, Dan ini kemudian juga penculikan ini bisa dibilang pelaku itu mengira korban MS itu adalah RN alias DPS yang punya urusan sabu begitu Mas ya. Dan juga para terduga pelaku ini juga merupakan bekas narapidana kasus narkoba begitu Mas. Benar, polisi mengatakan demikian. Jadi setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan pendalaman kepada 7 terduga pelaku ini, 4 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka penculikan. Dari keterangan 4 orang ini, diketahui bahwa ternyata penculikan ini salah sasaran. Para penculik ini mengira korban ini adalah salah satu penerima paket sabu yang tidak kunjung diberikan kepada salah satu tersangka, salah satu pelaku penculikan. Kemudian calon penerima sabu yang disangkakan diterima oleh korban ini memerintahkan kepada 4 orang tersangka yang sudah ditetapkan tersangka itu untuk menculik seseorang yang disebutkan menerima paket sabu. Cuman para pelaku ini yang menculik ini salah sasaran. Jadi santri Ponpes Metal ini dianggap sebagai penerima sabu, padahal faktanya tidak ada hubungannya sama sekali. baik. Demikian. Kemudian juga ada kecurigaan bahwa sebetulnya juga para pelaku ini pada saat melakukan penculikan yang akhirnya salah sasaran ini juga masih dalam pengaruh narkoba, begitu ya Mas? Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Khairul Mustafa membenarkan hal itu. Jadi pada saat penangkapan ditemukan alat isap sabu, dan saat dites urin, ketujuh orang yang diamankan itu positif sabu. Jadi disampaikan oleh Kasat Reskrim bahwa mereka ini pesta sabu sebelum ditangkap. Demikian. Baik. Ini bahkan tadi kita lihat cuplikannya ada beberapa airsoft gun juga Mas ya. Dan di Detik Jatim ditulis kalau para pelaku ini sempat mengancam begitu Mas, mengancam santrinya dengan airsoft gun begitu ya Mas? Iya, jadi pas penangkapan itu di mobil ditemukan 1 airsoft gun. Kemudian di rumah yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi ditemukan 2 airsoft gun. Airsoft gun ini menurut keterangan polisi digunakan untuk mengancam korban yang disangka sebagai penerima paket sabu tadi. Menodongkan, kemudian korban juga mengaku menerima 1 pukulan di hidung, tapi tidak parah, sudah diobati oleh tim dokter kepolisian. Demikian. Baik. Dan terkait juga dengan korban yang ditemukan, yang alhamdulillahnya ditemukan juga dalam keadaan selamat gitu ya. Namun juga kami ingin mengetahui apakah sebetulnya betul korban juga mengalami tekanan, kemudian untuk saat ini apakah korban mendapatkan pendampingan atau seperti apa Mas? Baik, terakhir sebelum live ini tadi saya sudah mengorek informasi bahwa korban saat ini sudah beraktivitas normal seperti biasa. Cuman polisi menegaskan tetap akan memberikan konseling, tetap akan memberikan pendampingan psikologis untuk korban, untuk memastikan kondisinya tetap stabil. Pengasuh pesantren Metal juga menegaskan bahwa korban sudah beraktivitas sebagaimana biasa. Demikian. Baik. Tapi nggak kebayang sih kalau jadi santrinya ya, tiba-tiba Iya, diculik nggak begitu, tahu apa-apa bang, ditodong gitu ya. ya kan. Betul. Tapi ya alhamdulillah kalau misalnya santrinya sudah kembali beraktivitas begitu, dan juga ya pihak Ponpes juga menyatakan ya
udah inilah udah selamat juga begitu santrinya kan. Nah, kemudian juga terkait dengan santri yang usianya ini masih tergolong di bawah umur ya, karena usianya juga masih 17 tahun. Kemudian apa-apa saja hukuman yang mengancam para pelaku ini, Mas? Karena kan sudah ditangkap nih, prosesi selanjutnya akan ada apa? Kebetulan polisi sudah menetapkan 4 tersangka penculikan. Namun sampai saat ini masih dalam pengembangan. Polisi masih belum melakukan rilis resmi terkait pasal sangkaan yang akan dikenakan pada para tersangka. Demikian. Baik, kalau begitu kita kawal terus aja Mas sekalian ya, biar nggak terjadi lagi hal seperti ini, karena tentunya juga merugikan orang yang tidak bersalah, bahkan Betul. tidak mengetahui apa-apa Iya. gitu ya, menelan korban nih ya. Kasihan buat santrinya. Baiklah kalau begitu Mas, terima kasih banyak juga kasih banyak. sudah run through nih permasalahan hari ini juga gitu ya. Kita jadi tahu pemberitaan juga hari ini dari Detik Jatim. Mas Muhajir Arifin, terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore Mas, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat sore.